jadi haram, yang haram dibikin remeng-remeng. Ahli fikih dipermainkan oleh orang bodoh. Kasihan betul. Terpisah Adam dengan Hawa ini. Adapun Nabi Adam turun menyesal dengan seluruh kesalahannya, sujud, taubat, menangis. Menurut riwayat 300 tahun beliau sujud seraya membaca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini doanya Nabi Adam, ya Allah, kami telah zalim kepada diri kami sendiri. Andai kata Engkau tidak kasihan, tidak memberikan ampun kepada dosa yang kami lakukan, sungguh kami termasuk ke dalam golongan orang-orang yang rugi. Ini yang dibaca Nabi Adam dalam taubatnya. Di akhir taubatnya, Nabi Adam munajat kepada Allah, ya Allah, dengan kebesaran Muhammad, ampunilah dosa saya. Allah tegur, kaifa araftahu ya Adam wa lam akhluqhu. Dari mana kau bisa tahu nama Muhammad Adam, padahal aku ciptakan saja belum manusianya. Kata Nabi Adam, pertama, ketika engkau ciptakan saya, engkau tiupkan ruh ke dalam jasad saya, terbuka mata saya memandang ke bawah arasmu. Di sana nampak dengan jelas tertulis di kaki arasmu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Taulah saya bahwa Muhammad ini orang yang paling dekat dengan engkau ya Allah. Sampai namanya bergandengan dengan namamu di kaki arasmu. Yang kedua, ketika saya hendak menyentuh Hawa, kau juga yang mengatakan jangan kau bayar maharnya sebelum kau bersolawat kepada beliau. Saudara hadirin yang saya hormati, Nabi Adam diterima taubatnya oleh Allah. Kemudian dipertemukan kembali dengan Siti Hawa setelah sekian lama berpisah. Pertemuan itu terjadi di satu dataran luas, di satu padang yang luas, yang sampai sekarang dinamakan dengan Padang Arafat. Tempat para ibadah haji melakukan wukuf, yaitu puncak pelaksanaan ibadah haji. Dan pertemuan itu sendiri terjadi di atas sebuah bukit kecil yang diabadikan dengan nama Jabal Rahmah di kawasan Arafat itu. Di atas Jabal Rahmah itu ada satu monumen kecil untuk mengabadikan pertemuan Nabi Adam dengan Siti Hawa. Lalu tinggallah keduanya di permukaan bumi ini. Oleh Allah diberikan karunia keturunan yang banyak. Dan tiap kali lahir kembar. Kembarnya laki perempuan, laki perempuan, laki perempuan. Dari sinilah berkembang biak manusia. Di mana di zaman Nabi Adam perkawinannya silang. Karena tentu tidak ada manusia lain. Perkawinan silang itu artinya, kalau si A dan B, A ini laki, B perempuan, kemudian lahir kembar kedua antara C dengan D, maka begitulah yang A dikawinkan dengan D, yang C dikawinkan dengan B. Perkawinan silang. Tidak boleh perkawinan yang kembar sama di waktu dilahirkan. Nah, di antara putra-putra Nabi Adam yang kemudian juga membuat sejarah, yaitu Habil dan Qabil. Habil, saudara kembarnya namanya Labuda, perempuan. Qabil, saudara perempuannya Iklimah. Menurut hukum perkawinan waktu itu harus silang. Habil harus kawin dengan Iklimah, dan Qabil harus kawin dengan Labuda. Tapi Qabil protes. Dia kepengen kawin dengan saudara kembarnya sendiri. Dalam arti yang sama-sama dilahirkan dengan dia, yaitu Iklimah. Kenapa? Karena kebetulan rupa Iklimah ini lebih cantik daripada Labuda. Protes kepada ayahandanya Nabi Adam. Apa? Saya tidak terima, saya harus kawin dengan Iklimah. Tidak Qabil, kamu harus kawin dengan Labuda. Enggak mau. Kenapa dengan Labuda? Kurang kece. Bertengkar, Nabi Adam tidak berhasil menyelesaikan. Lalu diserahkan saja kepada Allah.
Kata Allah begini saja, bikin korban. Kamu berdua, Habil, Qabil. Siapa yang korbannya aku terima, dia boleh kawin sama Iklimah. Ternyata korban yang diterima adalah korbannya Habil. Jadilah Habil kawin dengan Iklimah. Tapi Qabil tidak puas. Dendam kesumatnya timbul, iblis ngilikin. Resep. Akhirnya dibunuh saudaranya Habil ini. Inilah sejarah pembunuhan pertama dalam kehidupan manusia. Qabil membunuh Habil. Habis dibunuh bingung. Bagaimana naruhnya ini mayat? Allah lalu memberikan petunjuk. Dalam Al-Ma'idah ayat 31 itu dijelaskan. Ada burung gagak berantem sama burung. Yang satu mati. Nah, oleh yang masih hidup, tanah ini dicakar-cakar sama kakinya dan sama paruhnya. Jika berbentuk lubang, bangkai saudaranya itu dimasukin ke lubang itu lalu diuruk lagi pakai tanah. Oleh cakar kakinya dan paruhnya itu. Sehingga Qabil, cara ini bisa. Itulah sejarah penguburan pertama dalam perkembangan manusia. Oleh karena itu, Nabi memberikan penjelasan, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha wa fi riwayatin wa ajru man tabi'aha. Siapa orang yang melakukan satu kebajikan, dia akan mendapat pahala dan pahala dari orang-orang yang mengikuti kebaikannya. Misalnya saudara membentuk pengajian. Ramai pengajian saudara. 1000 orang yang datang ngaji, 1000 orang saudara dapat pahala. Sponsor kebaikan. Sebaliknya, wa man sanna sunnatan sayyi'atan falahu ismuha wa ismu man amila biha, ay wa ismu man tabi'aha. Siapa yang memulai suatu kejahatan, dia akan mendapat dosa dan dosa dari orang-orang yang melakukan atau mengikuti kejahatannya. Umpamanya saudara mengadakan pesta. Lalu dalam pesta itu terjadi segala macam maksiat. Maka seluruh maksiat yang terjadi malam itu di tempat itu, saudara ikut dapat dosanya. Kenapa? Sponsor. Tiap kali ada pembunuhan, Qabil dapat andil dosa. Kenapa? Sponsor. Tapi kalau 2 orang muslim, ini masalahnya Habil nggak ngelawan kan, dibunuh. Tapi kalau 2 orang muslim berkelahi, kata Nabi apa? Apabila 2 orang muslim saling berbunuh-bunuhan, maka al-qatil wal maqtul finnar. Baik yang membunuh ataupun yang dibunuh, dua-duanya neraka. Sahabat heran, ya Rasul, kalau yang ngebunuh masuk neraka pantas. Tapi ini yang dibunuh, kenapa neraka juga? Soalnya sama-sama niat. Cuman keduluan aja. Itu kan masalahnya. Andai kata dia nggak terbunuh, dia yang akan membunuh. Niat itu sudah ada. Nah, kalau Habil ini dia tidak punya niat membunuh. Dia memang dibunuh oleh Qabil. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Lalu dari situlah berkembang biak keturunan Nabi Adam alaihi salam. Sehingga dengan demikian bisa kita katakan sebagai satu konklusi. Pertama, bahwa manusia adalah makhluk Allah yang menempati kedudukan tertinggi. Dan berasal dari Nabi Adam sebagai manusia pertama. Dengan malaikat sekalipun, manusia sebenarnya lebih tinggi. Kapan? Kalau dia tetap benar-benar sebagai hamba Allah yang membekali diri dengan ilmu pengetahuan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami ciptakan manusia dalam bentuk yang paling baik. Dan ketinggian manusia itu tidak ditentukan oleh bahan-bahan dari mana manusia diciptakan. Tapi ditentukan oleh adanya roh yang ditiupkan ke dalam jasadnya dan kemampuan yang ditimbulkan oleh nilai-nilai rohaniah tadi. Kalau secara biologis kita ini semua bahannya sama. Dari saripati tanah
yang menghasilkan buah yang dimakan oleh mak bapak kita, membentuk hormon, menghasilkan sperma, terjadi kerjasama yang baik antara ibu dan bapak, sehingga kemudian melahirkan kita ke alam dunia ini. Secara biologis bahan kita sama, dan tidak itu yang menentukan ketinggian manusia. Walaupun keturunan juga mempengaruhi, sebab sekarang ada istilah ramai orang bicara bayi tabung. Dan majelis ulama sudah memberikan fatwa kalau spermanya itu berasal dari sang bapak, tidak jadi masalah. Tapi kalau dari orang lain, haram. Yang lebih celaka lagi di negara maju, tidak lewat proses alam rahim. Jadi dalam satu tabung yang diberikan suhu yang mirip dalam kandungan, di situ dipertemukan antara sperma, air mani laki-laki, dengan ovum, air mani perempuan. Diberikan suhu yang mirip dalam kandungan, dan itu diharapkan bisa menghasilkan manusia lewat tabung kaca itu. Saya tidak sanggup bayangkan kalau sekarang orang tanya asal-usul kita, kan kita masih enak jawab. Kamu anak siapa? Oh, bapak saya fulan, ibu saya fulana. Oh, kenal saya. Tapi manusia yang akan datang kalau proyek ini berhasil, bapakmu siapa? Enggak tahu, saya dulu keluar dari tabung, Pak. Rendah betul martabat manusia. Sama saja dengan ada perempuan pernah protes, Pak, Islam itu enggak adil katanya. Kenapa? Masa dalam Islam laki-laki boleh kawin lebih dari satu, tapi perempuan enggak boleh kawin lebih dari satu? Supaya sama-sama adil, boleh dong perempuan punya laki lebih dari satu. Saya bilang, justru disitulah Islam itu hendak menjaga martabat manusia. Kalau seorang suami punya istri empat-empatnya lalu hamil, bapaknya jelas. Tapi kalau perempuan satu punya suami 4 lalu hamil, bapaknya yang mana ya? Rendah martabat manusia. Ketika si bayi lahir, ibunya lihat, nah ini jidatnya kayak si A. Sudah, ini anakmu saja nih, jidatnya jidat kamu. Kata antar dulu jidat saya, tapi kuping B ini gak mau. Terkatung-katung si anak tanpa tahu kemana dia mesti manggil bapak. Ibu daftarin anak ke sekolah, Pak Guru tanya lagi, ini bin siapa, Bu? Bingung lah, udah tulis Bu, bin rame-rame. Kan rusak martabat manusia kalau sudah begitu. Justru Islam ini menjaga ketinggian martabat manusia. Jadi manusia itu fi ahsani taqwim. Kapan? Kalau dia bisa menjaga kehambaannya di hadapan Allah dengan melaksanakan fungsi sebagai khalifah di permukaan bumi. Tapi bila dia sudah tidak lagi menjadi hamba Allah, tidak lagi berfungsi sebagai khalifah, dia sudah masuk summa radadnahu asfala safilin. Kami kembalikan ke tempat yang paling rendah, lebih rendah dari binatang sekalipun. Kalau dia tetap menjaga posisinya lebih tinggi dari malaikat, malaikat saja sujud kepada Nabi Adam, apalagi kepada makhluk-makhluk yang lain manusia ini. Tapi kalau dia tidak pandai, lebih rendah daripada binatang. Inilah uniknya makhluk bernama manusia. Dengan posisinya dia bisa menjadi lebih tinggi dari malaikat, tapi juga dia bisa meluncur lebih rendah daripada binatang. Untuk menjaga itulah diperlukan agama dalam kehidupan kita sekarang ini. Bukan cuma sebagai lipstick, tapi sebagai pedoman, sebagai way of life yang akan mewarnai cara kita berpikir, state of mind, rule of thinking, cara kita memandang kehidupan ini diwarnai oleh nilai-nilai agama. Dengan demikian, maka manusia bukan keturunan kera. So, ada satu teori, namanya teori evolusi, yang disampaikan buat pertama kali oleh Charles Darwin. Dia mengemukakan teori bahwa perkembangan kehidupan sesungguhnya
di dunia ini menunjukkan mata rantai yang utama melalui apa yang dia namakan seleksi alamiah. Mula-mula dari ikan melalui seleksi ke amfibi, dari amfibi ke reptil, dari reptil ke mamalia, dari mamalia ke mamalia kecil, dari mamalia kecil ke primat, dari primat ke monyet, dari monyet menjadi Homo erectus. Ini teori Darwin. Tapi dia tidak jelas-jelas mengatakan bahwa manusia keturunan monyet hanya seketurunan. Seketurunan kan tidak berarti keturunan. Begini saja. Toyota Kijang sama Toyota Corolla itu seketurunan. Tapi Corolla dengan Kijang kan lain. Cuma seketurunan. Dalam arti sumbernya sama. Makhluk yang tidak tahan seleksi alam oleh udara yang sangat dingin, perkembangan cuaca yang sangat panas, gempa bumi dan sebagainya, seleksi alam dia namakan, hilang, musnah dari peredaran. Seperti ada binatang raksasa itu dinosaurus, sekarang kan cuma tinggal dongeng saja, tinggal nama atau kerangka. Itu oleh seleksi alam dia nggak lulus, hilang. Yang bertahan, yang lulus seleksi alam. Manusia walaupun kecil yang lulus seleksi alam ini. Biar dihantam gempa bumi, angin topan, tetap aja ngejedok. Nah, teori Darwin ini, teori evolusi ini didukung dan dibuktikan oleh peninggalan fosil atau binatang dan tumbuhan yang hidup dan mati selama perkembangannya. Dari bentuk organik pertama hingga pendahulu terdekat daripada manusia. Tapi ada satu kelemahan dari pokok daripada teori evolusi ini. Pertama, garis perkembangan dari Homo erectus, yakni manusia jalan tegak, semacam gorila gitu, sampai kepada manusia mutaakhir masih belum menentu. Artinya, okelah, kalau manusia seketurunan dengan kera, batas antara manusia yang wujud sekarang dengan manusia purba itu apa? Yang menjadi penghubung. Monyet tidak mungkin. Ini dianggap mata rantai yang hilang. Missing link namanya dalam istilah ilmiahnya. Dan ini masih dicari sampai sekarang. Kalau pendahulu terdekat manusia mutaakhir ini manusia purba, katakan Homo erectus, manusia jalan tegak. Lalu generasi sudah itu sebelum berbentuk manusia apa? Ternyata sampai sekarang masih ada missing link, mata rantai yang hilang. Lalu yang kedua, teori evolusi berhenti kepada manusia mutaakhir. Kalau memang kita manusia sekarang ini hasil evolusi, tentu kita akan terus berevolusi lagi. Dan akan jadi apa kita nanti? Ternyata sudah ribuan tahun manusia tetap manusia begini-begini aja. Tidak berevolusi kita ini. Apa lalu matanya jadi cuma satu di tengah? Hasil evolusi kan tidak berevolusi. Jadi kembali kepada Quran, manusia pertama adalah Nabi Adam dan manusia-manusia berikutnya keturunan daripada Nabi Adam dan bukan hasil evolusi daripada monyet. Juga tidak akan berevolusi kemana-mana. Kalau demikian benarkah teori evolusi? Untuk mengatakan mutlak benar bukan wewenang kita. Untuk mengatakan salah total, juga kebenaran ilmu adalah relatif sebagai relatifnya daya pikir manusia. Di samping dia harus membuktikan kebenarannya, maka kebenaran ilmiah adalah kebenaran yang relatif dan temporer. Contoh kecil saja. Dulu orang berteori bahwa bagian yang terkecil dari satu benda namanya molekul, kan begitu? Molekul ini nggak bisa dibagi-bagi. Bagian yang paling kecil dari satu benda namanya molekul. Ilmu terus berkembang. Ternyata molekul sebenarnya terdiri daripada atom. Atom itulah bagian terkecil dari satu benda yang nggak bisa dibagi-bagi lagi. Nah, berubah sudah teori pertama. Tidak jadi molekul sekarang, atom. Belakangan rupanya atom masih tersusun dari partikel-partikel. Partikel inilah bagian yang terkecil dari satu benda. Berubah lagi sudah.
Dan tidak mustahil akan ada penemuan bahwa partikel pun masih bisa dibagi-bagi lagi. Begitu juga dengan teori evolusi ini. Sehingga beberapa ahli semacam Dr. Charles Oxnard, Dr. Jane Paul Helleth dari Chicago dan California, mereka sudah membantah teori evolusi ini. Namun masalah paling pokok dari kita ialah kita diciptakan oleh Allah berasal dari Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam diciptakan dari tanah. Dan kita bukan hasil dari evolusi, juga tidak akan berevolusi. Nah, lalu kepada makhluk bernama manusia diberikan fungsi sebagai khalifah di permukaan bumi ini. Ini yang dulunya malaikat protes. Sebagai khalifah, tugas kita apa? Khalifah Allah di muka bumi. Menerjemahkan sifat Allah sesuai dengan batas-batas kemanusiaan kita. Allah Maha Pengasih. Berusaha kita pengasih kepada makhluk sesuai dengan batasan manusiawi kita. Allah Maha Menolong. Ringan tanganlah kita menolong orang yang memerlukan sesuai dengan batas kemampuan kita. Fungsi khalifah. Untuk bisa berfungsi sebagai khalifah secara baik, kita harus mempunyai modal yang dinamakan ilmu pengetahuan. Dan Islam sangat menggalakkan itu. Jauh dulu 14 abad yang lalu, dari desa kecil yang bernama Mekah yang peta belum muat, orang di dunia belum kenal, sudah keluar seruan utlubil ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walaupun di negeri Cina. Ngomong Cina di Mekah. Padahal Mekah waktu itu belum masuk peta, belum dikenal orang. Sudah ada revolusi ilmu dan budaya. Belajar walaupun harus nyebrang ke negeri Cina. Lalu ada lagi misalnya alimu auladakumus sibahata warrimayah, kata Nabi. Ajarkan anakmu renang dan lempar lembing, lempar cakra, olahraga. Satu tanda Islam agama masa depan. 14 abad yang lalu di Saudi Arabia, Nabi mengajarkan ajari anakmu berenang. Kalau Islam agama untuk orang Arab saja, mau berenang di pasir. Tapi wawasan pandangannya luas. Bahwa Arab sebagian besar memang Islam, betul. Tapi Islam bukannya Arab, itu juga jelas. Sepanjang kita masih menjadi khalifah Allah, maka sepanjang itu kita fi ahsani taqwim. Nah, sebagai khalifah Allah kita bertugas membudidayakan alam ini. Kita kadang-kadang terlalu. Ada ayat, wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Semua yang melata di muka bumi dijamin rezekinya oleh Allah. Ayat itu betul. Hak karena datang dari Allah. Bahwa rezeki disediakan di muka bumi memang. Tapi rezeki itu tidak turun begitu saja laksana jatuhnya embun di waktu pagi. Kita harus berusaha. Dan usaha manusia mencari rezeki lain dengan ayam. Kalau ayam dari tahun asuh. Jadi rezekinya tuh modalnya cuma ceker patok. Coba. Dari tahun 1 ayam asal punya ceker, punya patok, udah dapat rezeki dia. Nggak perlu masuk TK, SD, SMP. Tapi manusia cari rezeki, apalagi zaman sekarang. Persaingan hidup tajam, lapangan kerja sulit, tensi ekonomi tinggi. Masuk sekolah urusan, tamat sekolah urusan. Kadang-kadang dilema juga. Masuk perguruan tinggi negeri sulitnya setengah mati kayak unta masuk ke lubang jarum. Masuk perguruan tinggi swasta yang favorit biayanya selangit. Artinya tanpa membekali diri dengan ilmu, keahlian, skill, kemampuan, fungsi sebagai khalifah sulit untuk bisa kita laksanakan. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia. Kalau fungsi khalifah ini mampu kita laksanakan, iblis putus asa sudah. Sebagai khalifah di satu pihak kita menyembah hanya kepada Allah, di lain pihak kita membudidayakan alam ini. Ada apa sih di perut bumi? Minyak, gas, timah,
Mas, ada apa sih di lautan? Pelajari lewat oceanografi, membudidayakan alam. Air sungai supaya arusnya nggak mengalir mubazir, ada manfaatnya, bisa menimbulkan energi yang menghasilkan tenaga listrik, bisa mengairi persawahan, irigasi. Bikin apa? Bikin dam, membudidayakan alam. Tapi juga mengislamkan budidaya itu. Bahasanya mengkulturkan natur, mengislamkan kultur. Membudidayakan alam dan mengislamkan budi dan budaya manusia. Sehingga apapun yang kita kelola dari alam ini nantinya akan untuk menunjang tugas sebagai khalifah, sujud kepada Qadhi Rabbul Jalil. Saudara-saudara, maka bersyukur kita. Oleh Allah dijadikan manusia. Tidak pesan, terima beres, cantik. Dari segi biologis maupun psikologis, tidak ada makhluk secantik manusia. Dibekali dengan agama, di samping akal. Sehingga agama membimbing akal agar sampai kepada kebenaran yang hakiki. Kita sebagai keturunan Nabi Adam memegang fungsi khalifah. Jadi jangan main-main loh. Kita ini turunan Nabi, betul ini. Saudara-saudara yang hadir semua di depan saya ini, termasuk saya, kita gini, turunan Nabi kita ini. Nabi Adam. Jangan main-main loh. Turunan Nabi gini-gini. Nabi Adam. Sayang kalau posisi yang tinggi kita tidak melaksanakan fungsi yang tinggi. Sayang betul. Sebab itu manusia harus adil kepada dirinya. Dalam arti menjaga diri dari sesuatu yang bisa menghancurkan ketinggiannya dalam pandangan Allah. Jadi kalau kita sudah lemparkan diri ke meja judi, hanyutkan diri ke tempat mabuk, hancurkan diri di tempat maksiat, itu sudah tidak adil kepada diri sendiri. Tidak bisa menjaga ketinggian yang diberikan Allah kepada kita. Dikasih baju bersih, dicemplungin di comberan, diinjek-injek lagi. Kita ini diciptakan fi ahsani taqwim. Masa mau turun berbuat seperti binatang, itu makhluk rendah? Masa mau mengikuti tipu dayanya iblis, yang dia sudah proklamasikan bahwa itu musuh bebuyutan kita? Innahu lakum aduwwum mubin. Setan musuhmu yang jelas dalam segala bentuknya. Saudara-saudara, untuk berfungsi sebagai khalifah ini sekali lagi, bekali diri dengan ilmu pengetahuan. Dan ilmu itu di zaman kita sekarang tentu kalau Nabi Adam diajari langsung oleh Allah, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Nah kalau kita mau nunggu Tuhan ngajarin, geblek terus. Ya tidak mustahil Allah memberikan ilmu yang disebut ilmu laduni. Ya. Transfer. Langsung Allah memberikan kepada seorang hamba, membukakan pintu hatinya. Tapi bukan potongan kayak kita yang dapat ilmu laduni macam begitu. Satu contoh. Menurut ceritanya, Hadratusnya Syekh Hasyim Asy'ari itu kan ngaji beliau kepada Kiai Khalil Makalan Madura. Kiai Khalil ini Bali 2 tahun berguru di sana, nggak diajarin apa-apa, cuma kalau pagi nyari rumput tiap hari 2 tahun. Akhirnya Hadratus saya bilang, Kiai saya kapan diajari? Sudah Hasyim kau pulang saja, insya Allah kau alim. Itu aja pulang jadi orang alim. Jadi samping terus beliau belajar ke Mekah. Kita harus melalui proses belajar ini untuk menunjang tugas kekhalifahan kita sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah Allah di permukaan bumi. Sehingga 2 tugas ini bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, menjaga martabat manusia sebagai makhluk yang mulia dan keturunan dari Nabi Adam alaihissalam. Saudara-saudara, ini sajalah pembicaraan kita kali ini. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Aqulu qawli hadza. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.